صالح وأدبنا بسلفنا صالح ونعم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa masih dipanjangkan umur kita, masih diberikan kesehatan zahir dan batin, juga waktu dan ilmi wa bidarain. Kita masih membicarakan kemarin yaitu adab-adab dengan Allah Ta'ala di pasal yang pertama. Kita ulangi sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal pertama, adab-adab dengan Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya sahabatmu yang tidak pernah bercerai daripadamu, sama ada engkau berada di kampung ataupun musafir, di waktu tidur ataupun jaga, bahkan di waktu hidup dan matimu, ialah Tuhanmu dan penghulumu dan penolongmu dan penciptamu. Apabila engkau menyebut Dia akan ada bersama denganmu, karena firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ana jalisu man dzakaroni, artinya aku sekedudukan bersama siapa yang mengingatku. Dan Allah Ta'ala berfirman pula dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, artinya aku di sisi mereka yang hancur hatinya karena mengingatku. Jikalau engkau makrifat akan Tuhanmu dengan sebenar-benar makrifat, pasti engkau akan menjadikannya sebagai sahabat, berteman, bersahabat dengan Allah. Karena memang pada hakikatnya yang tidak pernah terpisah dengan kita. Kalau di sini dibahasakan tak pernah bercerai daripadamu, ujar Imam Ghazali. Sama engkau di rumah, di perjalanan, di kampung, bahkan ketika engkau hidup, bahkan matimu, yang tidak pernah bisa adalah Tuhanmu, penciptamu, ujar Imam Ghazali. Apabila kau menyebut Dia akan bersamamu, bahkan dalam hadis qudsi, ana jalisu man dzakaroni, aku sekedudukan. Sekedudukan itu bahasa halus, sekedudukan itu bahasa aman, bahasa aman. Nah, takutnya kalau orang belum belajar bahwa Allah tak pernah terpisah dengan kita, maka Allah itu punya sifat kesempurnaan yang menunjukkan bahwa Allah itu hidup. Satu, Allah itu punya kehendak namanya iradah. Yang pasti kehendak Allah itu pasti terlaksana. Kenapa? Sebab karena Allah punya sifat qudrah, yaitu mampu. Ada kita ini punya kehendak, tapi kadang-kadang mampu, kadang-kadang tidak. Nah, kadang-kadang tidak. Kalau kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah, mampu kita. Nah, Allah itu punya sifat iradah, berkehendak, dan kehendaknya pasti terjadi karena Allah punya sifat qudrah, yaitu mampu.
Nah, iradatnya Allah dan qudratnya Allah disempurnakan dengan ilmunya Allah. Jadi kalau punya kehendak dan punya kemampuan karena ada ilmunya, maka itu menunjukkan Allah itu hidup. Orang yang punya kehendak itu berarti hidup. Orang yang punya kemampuan itu berarti hidup. Orang yang punya bisa menyempurnakan kehendak dan kemampuannya dengan ilmu pengetahuan berarti orang yang hidup. Berarti orang yang hidup. Nah, hidup itu berarti orangnya ada. Bahasa tauhidnya wujud. Bahasa tauhidnya wujud. Nah, Allah yang punya sifat wujud artinya ada. Terus Allah itu bersifat ilmu mengetahui. Terus Allah itu bersifat kodrat dan mampu dan punya kehendak namanya iradah. Nah, kayak apa kita berakhlak kepada zat yang maha apa-apa? Dua, makhluk tak bisa apa-apa. Tiga, makhluk tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat, tidak bisa memberi bekas. Itu makhluk. Contoh supaya nyaman. Berarti makhluk tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, nggak punya kekuatan, nggak punya kemampuan, dan tidak bisa memberi manfaat dan mudarat, bahkan tidak bisa memberi bekas kerjaan makhluk. Itu kerjaan makhluk. Nah, kalau sekarang tangan ini bisa menyentuh mikrofon, berarti bukan kerjaan makhluk. Ayo kita ulang lagi. Makhluk itu sifatnya dhaif, lemah, tak punya apa-apa, tak bisa apa-apa. Jangankan mengangkat mikrofon, mau dari bawah mau naikkan ke atas ini. Kalau kita memandang zahir, kerjaan tangan zahir. Padahal orang yang belajar, tangan makhluk, sifat makhluk lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kalau menurut ilmu tasawuf, kalau orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, sesuatu yang tidak berbuat apa-apa dengan sesuatu yang lain, itu berarti tidak ada hubungan apa-apa. Berarti tangan ulun ini sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa dan tidak punya kemampuan apa-apa. Itu makhluk harus diyakinkan dalam hati. Berarti tidak ada hubungan antara tangan ulun dengan mikrofon, karena tidak bisa berbuat apa-apa itu dihukumi putus hubungan. Nah, Ustaz, itu kenapa bisa macam? Yang bisa bukan kerjaan makhluk. Itu aja sih. Bukan kerjaan makhluk. Maka di sini kita belajar yang tidak pernah terpisah denganmu, tidak pernah cerai denganmu, sama ada kau di rumah, walaupun musafir, bahkan dalam hidup dan matimu, dialah Allah yang tak kalah kau sebut, dia akan sekedudukan denganmu. Dikatakan sekedudukan itu beradab benar saja. Karena kita kata dikatakan dia ada pada dirimu, kesalahan. Secara halus saja sekedudukan. Maka kalau dia yang tidak berpisah denganmu, dia yang mempunyai gawian, dia yang punya kerjaan, berarti tangan ini tak mampu memegang mikrofon. Pada hakikatnya karena berarti yang memegang mikrofon, yang dekat dengan mikrofon satu, yang maha hidup adalah Allah. Yang maha hidup adalah Allah. Yang maha berbuat adalah Allah. Yang maha berbuat adalah Allah. Coba kalau ini ada diberi kehidupan oleh Allah, jangankan mengangkat ini, membuka manfaatnya ada di sini. Berarti saat ini yang mampu mengangkatkan tangan ulun yang ada di dalam kekuatan yang ada dalam tangan inilah yang paling dekat. Yang berhubungan dengan mikrofon inilah orangnya, bukan tangan ulun ini. Nah, itu memang harus dibeli, harus diulang-ulang, karena supaya apa? Pandangan hati bukan ke makhluk. Makanya dalam Al-Quran orang belajar takut begini, fa'aina matwallu wujuhakum fatamma wajhullah. Kemanapun kau melemparkan pandanganmu, mengarahkan pandanganmu, fatamma wajhullah, maka akan
terjemahkan fafama wajhullah, kau akan nampak wajahnya Allah. Itu kalau makna tekstualnya. Tapi kita maknai dimanapun kau mengarahkan pandanganmu di sana akan nampak cerita Allah di dalam sesuatu ini. Jadi yang lebih nampak yang di dalam itu sebetulnya mandang mobil, mobil. Ada terpandang mobil lagi. Ada terpandang mobil, bahkan yang paling dekat dengan mobil itu siapa? Kalau kita rinci panjang, kita rinci secara rinci yang nyata aja. Saya ini hidup karena saya bisa bergerak ini karena saya hidup. Nah, hidupnya saya ini karena diberi kehidupan dengan yang maha hidup. Berarti itu adalah kita. Nah, yang nampak yang maha hidup itu terus dimanapun dia melihat. Kalau kita berjalan di atas tauhid, tapi kalau berjalan di atas nur Muhammad, maka yang nampak semuanya sealaman dunia ini yang nampak nur Muhammad aja. Yang nampak nur Muhammad. Karena Imam Ghazali di sini mengatakan ketauhidannya bahwasanya yang tak pernah terpisah dengan kita di rumah, di perjalanan, bahkan ketika kau hidup dan mati, dialah yang menciptakan. Tak kala kita menyebut dia ada di sini. Kita pada hakikatnya mana bibir bisa berbunyi, ayo mana bisa mengeluarkan suara yang punya kesempurnaan yang mengeluarkan. Maka kita ini belajar adabnya lawan Tuhan yang menciptakan kita yang tak pernah terpisah dengan kita. Adab kita kayak apa? Maka diketahui Allah. Sembahyang untuk puasa niatnya kan kayak terakhir billahi, ayo bersolawat bagi salah satu kita belajar dan umat billahi ta'ala. Ini Tuhan menyaksikan billahi ta'ala, bukan menyaksikan. Nanti kalau orang bersahadat bahkan yang berdiri itu tanpa bisa berdiri, yang nampak di sini ceritanya Allah, medianya manusia. Maka biar lillahi ta'ala sekali-sekali bayang, oh Akbar, layau pikiran sangat ya Tuhan dasarnya nggak ngerampok lillahi ta'ala bukan. Tapi hati apa sah, hati tak kebun, hati tak kandang, hati tak anak, hati ke bini ya Tuhan dasar pendusta. Lillahi setiap niat lillahi ta'ala, tapi ternyata di hatimu ada selain aku tak sudi menerima ibadah yang seperti itu. Jangan ada, kita ini jangan ada dusta kepada Allah. Maka kita ini mantap mau itu sama di mana lillahi ta'ala gitu. Tapi kalau ada niat selain daripada Allah yang di hati, sudah sia-sia di hadapan Allah. Maunya kenapa? Maunya Allah. Jangan ada yang lain di hatimu kecuali cuma aku. Makanya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wahdahu artinya menunggalkan Tuhan aja, la syarika lah. Jangan kau campur dengan yang lain. Nah, kita ini kadang-kadang baca Yasin kepengen selamat. Nah, kepengen selamat itu berarti ada Allah selain. Kepengen selamat itu berarti ada Tuhan selain Allah, ada niat selain Allah. Aku rajin sembahyang, kita sudah waktunya. Kalau dulu ada rajin bayar supaya, nah ada supaya. Kalau sekarang sudah ada laku lagi supaya rajin sembahyang karena aku kepingin dapat bentuknya Allah. Rajin sembahyang Tuhan karena aku pengen dapat bentuknya Allah. Rajin mengirim karena satu aja ternyata Allah aja. Biar doakan doa itu kalau yang paling apa populer kan doa satu jam. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, itu doa yang paling aman. Kalau yang minta kebaikan akhirat, yang minta rinci satu-satu terserah, tapi tetap baik. Umpamanya Allah minta husnul khotimah, itu akhirat tuh bagus. Ya Allah minta masuk kubur jangan disiksa, bagus. Ya Allah jangan dihisap nanti langsung surga, bagus. Ya Allah jauhkan dari api neraka, bagus. Ya Allah kalau kepingin bertemu zat ya Allah, bagus. Setiap doa akhirat kan dosanya rinci. Tapi kalau meminta dunia, hati-hati.
Dia minta dunia, kalau tidak tahu caranya minta, cukup ya Allah ulun minta kebaikan dunia saja. Jangan minta suki. Ya Allah, aghna. Orang kan kalau jelas, Allahumma ya ghani ya hamid ya mujib ya mujib aghna, sugikanlah ulun. Kalau ada imam yang berdoa kayak itu, jangan diponis dulu. Bisa jadi imam itu berdoa itu cuma sekedar menjalankan perintahnya Allah. Kalau mau berdoa minta dunia, minta soki, minta tentram, keluarganya, minta anaknya soleh dan sebagainya, harus rinciannya harus benar. Ya Allah, berikan kekayaan yang berlimpah ya Allah. Kalau kekayaan itu baik, kalau minta ya Allah kaya, ya Allah rezeki lancar sebagainya, ya Tuhan, aku tahu kalau rezekimu lancar, kau tidak akan pernah mendekat dengan gua lagi. Berarti rezeki lancar bukan yang terbaik bagimu. Nah, salah kita. Salah. Ya Allah, minta supaya sukses, tapi sukses itu kalau memang sukses itu membuat kebaikan bagi diriku, silakan. Nah, itu maka kita ini berdoa ya. Nah, orang bertauhid berdoa itu karena satu saja. Kenapa? Berdoa itu disuruh Allah itu ya. Jangan ada disuruh Allah karena berdoa. Kenapa? Modelnya kita ini kalau doa kayak demo sama Allah. Modelnya kayak mengatur Tuhan. Yang doa yang kayak itu kan ibadah bukan? Kan ibadah. Maka terus saja berdoa. Cuman apa? Kenapa kita berdoa? Maka Allah tahu, Allah yang mengatur, Allah yang memastikan mereka berdoa. Karena aku disuruh berdoa oleh Allah, aku berdoa ya. Ada, aku maksa ada. Berdoa benar, kenapa saya disuruh aja? Kabul aja, bukan hakku Allah aja. Nah, gitu. Jadi jangan kada berdoa aja. Cuman hati kita di dalam berdoa itu cuman menjalankan perintah Allah. Kalau mengajar dengan doa itu dipaksakan, apa yang Allah tahajud sudah 5 tahun tahajud, yang ngapul kayak apa? Nah, kada badap tuh. Karena kita tahu yang punya kehendak bisa putus atau bisa sampai terjadi itu cuma karena Allah. Berarti kita ini kada bisa apa-apa. Nah, kenapa kok iradat Allah ini bisa terjadi? Karena Allah kudrah, mampu. Kayak pian nih. Kalau pian mampu, aku hendak bikin rumah, punya kehendak namanya iradah. Terus hendak duit banyak, berarti mampu, insya Allah terjadi. Sedangkan kita ini ada kayak itu yang mampu Allah. Maka kehendak kita tidak akan pernah terjadi kecuali sama kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dibeli-beli kayak gitu. Terus digunakan. Pandang setiap memandang orang. Akhirnya apa? Kalau paham kayak itu, satu hasilnya tidak pernah menyalahkan makhluk. Apapun yang terjadi, suami tidak akan pernah menyalahkan. Maka itu harus ditanam bahwasanya yang terjadi itu bukan kerjaan makhluk, tapi gawean Allah. Ayat kedua ini kita alami kita. Ketawa ya. Kalau sama-sama mengaji, kalau sama memahami. Orang pokoknya ada orang mau jadi sihir orang pokoknya. Secara zahir memang secara zahir ini gara-gara ini padahal itu kehendak Allah. Ada manusia salah kita. Salah. Dan kehendak Allah itu harus kita tanamkan lagi. Kalau semua yang terjadi itu kehendak Allah dan kehendak Allah itu kepada hambanya, kehendak itu pasti baik untuk hambanya. Bang, Ustaz, sakit bang, baiklah, baik tuh. Allah memberi kamu sakit itu baik. Baik, kenapa? Maka kita tadi ridho dengan aturan Allah. Ridho dengan aturan Allah, Allah maha mengerti, Allah maha mampu, Allah maha kuasa. Maka dengan kemampuan dan ilmunya Allah itu mah ibarat kita datang ke spesialis penyakit dalam. Dok, kenapa dok seperti ini? Maulah kita bicara seperti itu. Jangan dok, kamu percaya kan dok datang ke sini? Aku spesialis. Dok, kenapa digaji dok namanya? Sakit benar. Ini yang terbaik ya dok. Karena inilah yang terbaik. Habis sakit ini kau sembuh nanti ya dok. Karena yang tahu dok. Nanti kalau Allah itu Allah yang maha sempurna, mempunyai kemampuan yang sempurna
kadang kehendak Allah itu baik terus teman. Kadang Allah menghendaki kita kada baik. Maka kalau kayak itu, maka sikap kita ridho dengan aturan Allah. Karena itu yang terbaik. Karena itu yang terbaik. Maka kita ulang di sini adab-adabnya. Yang pertama, kita. Itu tadi sekedar ulasan kenapa kita harus beradab kepada Allah. Kenapa kita harus berserah kepada Allah? Kenapa kita harus ridho dengan Allah? Karena Allah itu satu, punya ilmu dan mampu dan punya kehendak. Dan itu pasti terjadi kalau kehendak kita ada. Satu adab-adab itu ialah menundukkan kepala di hadapan Allah, artinya bersifat tawadhu. Jangan sombong menundukkan kepala, artinya jangan sombong. Apa disombongkan? Ayo hidup ada yang menghidupkan, ayo ya. Rezeki ada yang memberi. Ada Ustaz Ahmad ada kerja, ada makan dua. Ayo itu etikat yang salah. Umpah akhirnya minum sapi manggani, membantu akhirnya ini upah kamu. Nah, jadi Imam Syafi'i, nah aku juga benar aku ada keluar rumah, ada dapat anggur, jadi Imam Syafi'i. Pulang akhirnya menuju gurunya. Nah guru, aku tadi keluar berikhtiar dapat anggur. Ini bagian kian. Nah, ujar Imam Malik, aku pun tidak keluar, ternyata dapat bagian dari rumah. Ayo. Cuman jangan ada usaha ya. Cuman jangan memaksa Tuhan. Wah, harus habis dagangan ini. Wah, itu ngatur Tuhan. Tujuan kita kan mau usaha disuruh. Itu aja. Ya Allah mau usaha karena biar menyuruh. Payung tak ada urusan biar. Payung itu yang terbaik. Ada payung itu yang terbaik. Itu orang beradab lawan Allah. Ini kayak apa dia keliling apa berjualan saham kan. Kalinya ya Allah gorengan 10 biji jam ayo. Kayak apa Tuhan nih? Nah, ada pada apa? Emang atur Tuhan apa bisa tahu itu? Imam Malik jadi begini. Jalan sampai aduh, belum keluar dapat anggur, nah bagian dia kan. Kenapa ada sadar bagian dia kan? Nah Imam Malik, bagian pun datang silakan. Itu tauhid yang perlu diterapkan. Bahwasanya itu bukan gawean makhluk. Yang terjadi bukan gawean makhluk. Orang bakal begini, bukan gawean makhluk. Cuman adabnya kalau kita bermaksiat, adabnya kalau kita bermaksiat yang dimana bukan gawean makhluk. Kalau kita bermaksiat, kita yakini satu karena kejahilanku, dua karena aku tak mampu mengendalikan nafsu. Kalau maksiat, tapi kalau kerjaan itu bagus, maka sandarkanlah kepada Allah. Itu adabnya. Walaupun pada hakikatnya yang berbuat apapun itu bukan perbuatannya, tapi kehendak Allah. Tapi adab kita, kalau kita aku berzina, Tuhan yang berzina, kafir. Ya, nah, maka yang timbul dari perbuatan kita sandarkan pada diri kita ketika kita berbuat jahat itu. Karena Allah patokannya tidak pernah berkehendak kecuali kehendak Allah itu kepada umatnya, kepada hambanya adalah kehendak yang baik. Innallaha la yuridu bika illa khairan. Allah tidak menghendaki kepadamu kecuali kehendak Allah itu baik. Jadi berobat ya, tapi jangan minta sembuh. Artinya minta sembuh itu minta ajar Allah. Kita berobat karena disuruh Allah berobat. Karena yang menyembuhkan bukan Allah. Mulut ini batuk mulai sebelum mulut. Habis 3 resep sudah. 3 resep obat sampai sekarang kalau sudah mulai dingin, alergi dingin, waduh, karena memang obat kadang bisa itu. Ya Allah, ketika kita pandang sesuatu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau bisa terjadi sesuatu itu atas kehendak Allah. Baik itu tauhid yang jujur sampai mati kita mengikuti. Jadi apapun yang terjadi lain galian makhluk, galian makhluk, malu gitu. Saya mohon maaf, isi ini kalau orang ngomongnya aku pokoknya satu aja laki yang paling mencintai, yang paling bersayang hidup sampai mati, laki satu sekali seminggu. Padahal suami ini punya CCTV di mana? Karena di hadapan suami, ayahku tahu ya, masya Allah. Tapi dilihat di CCTV selingkuh, dasar laknat, jelas. Nah, Allah aja itu mengetahui hati dan pekerjaan kita. Mau kita billahi ta'ala sekalian hati kemana-mana aja. Dasar itu mulu berarti.
ibadah. Nah, jadi satu, jangan bersifat sombong karena itu pakaian Allah. Kalau kita hendak beradab lawan Allah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما جمعا مباركا